Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kita akan sedikit membahas tentang metode pendidikan anak. Ya, menurut Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Metode tarbiyah. Ketahuilah saudaraku seiman, ada beberapa metode yang kalau kita perhatikan ini sangat diperlukan sekali ya di dalam tarbiyatul aulad, dalam mentarbiyah, mendidik anak-anak kita. Yang pertama yaitu metode at-tabsyir wal indhar, memberikan kabar gembira dan memberikan ancaman. Apa memberikan kabar gembira? Al-Quranul Karim menyebutkan bahwa tugas para nabi dan rasul sebagai murabbi adalah mubasyirin wa mundhirin. Allah mengatakan rusulam mubasyirin wa mundhirin. Para rasul itu memberikan kabar gembira dan memberikan ancaman. Kabar gembira dengan apa? Dengan surga. Ancaman dengan apa? Dengan api neraka. Dan Al-Quranul Karim lebih memokuskan pemberian kabar gembira itu dengan surga dan pahalanya, dan api neraka dengan siksanya. Ya. Adapun memberikan kabar gembira dengan pahala dunia, maka di dalam Al-Quran saya belum menemukan ayat tentang itu, kecuali beberapa saja di antaranya tentang keutamaan istighfar. Allah Ta'ala mengatakan, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Kata Nabi Nuh, aku berkata kepada kaumku, istighfar kalian kepada Allah. Sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun. Niscaya Allah akan kirimkan air hujan yang lebat. Dan Allah akan berikan kepada kalian harta dan anak-anak. Dan Allah akan alirkan kepada kalian sungai-sungai. Dan Allah tumbuhkan kepada kalian ya, kebun-kebun. Lihat, ketika Nabi Nuh menyuruh kaumnya untuk istighfar, kemudian Nabi Nuh menyebutkan apa keistimewaan istighfar. Ini namanya tabsyir, Pak, pemberian kabar gembira. Apa keistimewaannya? Yaitu yang pertama, Allah akan kirimkan air hujan. Yang kedua, Allah akan memberikan kepada kalian harta dan anak-anak. Yang ketiga, Allah akan berikan kepada kalian kebun-kebun dan sungai-sungai. Ya. Ini disebut dengan pemberian motivasi, Pak. Yang kedua yaitu al-indhar, memberikan ancaman dengan api neraka. Ancaman dengan siksa, baik di dunia maupun di akhirat. Dan di dalam masalah ini ya, yang harus kita perhatikan adalah jangan sampai berat sebelah. Artinya jangan sampai hanya memberikan kabar gembira aja. Sebab kalau selalu memberikan kabar gembira, tidak ada padanya ancaman, itu si anak ngelunjak. Iya. Demikian pula jangan ngancam aja. Tidak memberikan kabar gembira. Akhirnya si anak jadi penakut dan kurang pede. Maka dari itu
Ya al-bisyarah wan nadharah, pemberian kabar gembira dengan memberikan ancaman ini harus seimbang. Makanya Al-Qur'an ya seimbang. Ya, menyebutkan tentang pahala suatu amal tapi juga menyebutkan tentang apa? Ancaman bagi mereka yang meninggalkan amalan tersebut. Sehingga pada waktu itu kita berada di antara dua keadaan, antara takut dan antara berharap. Demikian pula dalam pendidikan anak pun, jangan melulu kita ngasih kabar gembira tapi tidak memberikan ancaman. Jangan pula kita memberikan ancaman tanpa memberikan kabar gembira tapi seimbang itu. Dan perlu ketahui saudaraku ya, memberikan ancaman itu jangan artinya kita menakut-nakuti. Karena terkadang maaf sebagian orang tua suka nakut-nakutin, awas tuh sana ada pocong. Ya. Jangan nangis terus nanti ada kuntilanak. Akhirnya yang seperti ini bukan mendidik, Pak. Malah menjadikan si anak penakut. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman itu dengan neraka. Dengan adabnya yang pedih. Gimana difokuskan supaya takutnya kita kepada Allah, bukan kepada makhluk. Ya. Makanya hati-hati. Metode menakut-nakuti anak dengan pocongan, dengan ini sebetulnya bisa menyebabkan jatuh kepada syirik malah nantinya. Ya. Si anak jadi penakut dan yang lainnya. Apalagi kalau si anak itu diajak sama orang tuanya nonton film horor, wah udah. Mau pergi ke kamar mandi aja minta dianterin. Ya. Ya karena itu pendidikan yang sangat tidak bagus seperti itu ya akhwan Islam azani Allah wa iyyakum. Nah, jadi metode ini nih. Metode yang pertama yaitu at-tabsyir wal indar. Memberikan kabar gembira. Kita motivasi dia. Ya, ayo nak, kamu sholat nak. Kalau kamu sholat nak, Masya Allah. Ya kamu akan menjadi orang seperti ini, begini. Jadi dia ada motivasi dalam hidupnya itu. Ya. Boleh enggak dengan motivasi kasih hadiah? Nah, kalau kamu hafal ini saya akan kasih hadiah, enggak masalah. Tapi jangan itu jadikan fokus. Supaya tidak tumbuh sifat si anak itu pengennya dapat kasih iming-iming hadiah terus duit. Justru yang kita pikirkan bagaimana mendidik si anak supaya semakin ikhlas gitu loh. Mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, ini metode yang pertama ya akhwat Islam dalam pendidikan kepada anak yaitu at-tabsyir wal indar. Memberikan kabar gembira yang merupakan motivasi dan memberikan ancaman. Iya. Metode yang kedua yaitu at-tadrib, melatih anak. Supaya si anak ini terbiasa di atas kebaikan. Melatih anak supaya si anak ini ya dari semenjak kecil terbiasa di atas satu ketaatan. Dan ini tidak mudah saudaraku. Coba kalau antum lihat anak kecil ya. Setan itu berusaha bagaimana supaya si anak itu makan pakai tangan kiri, Pak. Maka kita jangan bosan, nak pakai tangan kanan, nak pakai tangan kanan, nak pakai tangan kanan. Karena setan itu akan berusaha mewahyukan kepada si anak itu supaya makan pakai tangan kiri. Nah, tadrib ini harus betul-betul kita tekankan. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Muru auladakum bis-sholati wa hum abna'u sab'i sinin." Perintahkan anak kalian sholat umurnya berapa? 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, dan pukul untuk sholat umurnya berapa tahun? 10 tahun. Berarti tadrib ini pelatihan untuk dia beramal itu dimulai dari umur 7 tahun, Pak.
7 tahun ini adalah sebatas perintah saja. Nanti kalau sudah umur 10 tahun baru diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk memukul. Tapi bukan pukulan yang ya memuaskan begitu. Tapi pukulan yang tentunya kasih sayang. Ya. Iya. Nah, si anak ini harus dibiasakan disiplin. Makanya kalau di antara antum ada yang anaknya Masya Allah dimasukkan ke tahfidz Al-Quran, itu bagus banget Pak. Apalagi di usia-usia seperti itu seorang anak itu memang lagi gold, ya, lagi keemasan dia. Beda kalau kita ngapalin Quran udah kawin, udah tua, ya. Apal akhirnya lupa awalnya gitu kan. Iya. Kalau anak itu Masya Allah beda ya antara ketika kita ngapal waktu kecil, setelah tua itu kalau hafalan waktu kecil tuh sampai tua tuh masih aja kayaknya lengket gitu loh. Iya. Nah seperti ini sangat bagus, kenapa? Dia dibiasakan baca Quran. Pembiasaan ini yang kita butuhkan saudaraku. Iya. Kita seperti menanam pohon. Kalau kita tanam pohon, berarti kita harus apa Pak? Terus menyiram kan? Terus ngasih benih, ngasih pupuk kan? Demikian pula. Bagaimana supaya si anaknya tumbuhnya bagus, besar? Berarti kita siram rohaninya, kita kasih pupuk terus tanpa bosan-bosannya. Kalau ada hamanya ya disemprot, begitu kan? Memang seperti ini, disinilah ya kesabaran seorang orang tua itu diuji sekali, apalagi kalau ternyata qadarullah diberikan anak yang agak rewel misalnya, atau anaknya agak melawan dan yang lainnya. Akhir Islam azani Allah wa iyyakum. Makanya tadrib, ya, metode tadrib pelatihan dari semenjak kecil, dibiasakan dia di atas kebaikan. Nah terkadang ada sebagian orang tua ketika dia memasukkan anaknya ke pesantren ya, dari SD, SMP udah masuk pesantren, SMA masuk pesantren. Nah setelah SMA si orang tua merasa anak saya insya Allah sudah bagus agamanya. Dimasukkan kemana? Kuliahan yang campur baur. Dengan husnudon anak saya sudah bagus imannya. Ini kesalahan besar Pak. Tahu tidak Pak? Membangun rumah itu butuh berapa tahun sih? Membangun rumah itu butuh bulanan. Tapi untuk menghancurkan rumah, paling sehari 2 hari hancur. Nah sebagian orang tua tidak sadar, Anda sudah capek membina dia, mendidik dia, tahu-tahu antum masukkan ke tempat yang di situ banyak fitnahnya, sama saja antum mau menghancurkan dia dalam waktu yang singkat. Hanya karena Anda mengandalkan keimanannya, salah. Rasulullah aja nggak pede sama para sahabat di akhir hayatnya. Rasulullah SAW 5 hari sebelum wafat, Rasulullah mewanti-wanti, ala la'natullah alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ketahuilah laknat Allah atas Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai apa? Masjid. Yuhadziruhum ma sana'u. Rasulullah SAW mewanti-wanti jangan sampai mereka melakukan itu. Padahal iman sahabat waktu itu sudah luar biasa Pak. Makanya ya tidak aneh kalau ada orang tua kemudian mengadu, Ustadz dulu anak saya Masya Allah kok sekarang berubah ya? Ya, salah siapa? Ya, kamu sudah capek-capek membina dia, mentadrib dia, tahu-tahu kamu masukkan ke tempat yang di situ dia bukan robot, dia manusia. Ya kalau tidak dipelihara terus di dalam sebuah lingkungan yang bagus, sulit rasanya. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Jadi metode yang kedua yaitu at-tadrib. Ya,
terus dilatih kedisiplinannya itu. Terus dia dibiasakan di atas kebaikan tersebut. Iya. Kalau anak itu Pak sudah terbiasa main gadget dari kecil sampai gede pun juga malah tambah parah. Ya, main HP. Tuh lihat tuh. Lagi ngaji aja main HP. Hah? Oh nyatet, Masya Allah. Alhamdulillah. Hati-hati ya. Ini tadrib ini penting sekali. Kemudian metode yang ketiga saudara-saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum, yang harus kita perhatikan yaitu metode at-tadrij. Apa itu tadrij? Bertahap. Dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, oleh Al-Quran dan hadis. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada para sahabat selama berapa tahun? 23 tahun. Allah mengatakan wa Qur'anan faraqnahu ya litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin. Al-Qur'an kami pisah-pisah dia. Diturunkannya itu bertahap agar kamu membacakan kepada manusia ala mukth. Ya. Makanya ini metode yang sangat bagus di dalam mendidik adalah at-tadrij. Lihat ketika Rasulullah SAW mengirim Mu'adz ke Yaman. Apa kata Rasulullah SAW? Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadat la ilaha illallah. Hendaklah yang pertama kali kamu dakwahkan apa dulu? Tauhid. Kalau mereka menaatimu apa dulu setelah itu? Salat. Kalau mereka sudah salat, kata Rasulullah, ajarkan mereka apa? Zakat. Sehingga kata para ulama ini menunjukkan dalam masalah ta'lim kita penting sekali untuk ada metode tadrij, bertahap. Nah, tentu seorang orang tua, Pak, penting untuk memahami kapan si anak diajarkan ilmu. Makanya Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab Hilyah Thalibil Ilm ya, menyebutkan bahwasanya dahulu salaf menjadikan anak-anak kecil suruh ngapalin Quran dulu. Setelah mereka menghafal Quran, mereka diajarkan adab dulu. Setelah mereka diajarkan adab, baru kemudian masuk ke tingkat pemula dalam menuntut ilmu. Ya. Baru kemudian diajarkan ya ilmu-ilmu yang dasar. Setelah itu naik lagi sampai akhirnya ilmunya matang. Kalau di kita enggak ya. Kalau di kita anak kecil itu malah dilatih pintar ngomong, Pak. Makanya ada yang namanya apa? Pil dacil, ya, pemilihan dai kecil. Apa tujuannya? Hanya sebatas bangga-banggaan aja. Kalau anaknya sudah pintar ngomong, pintar ceramah, wallahi ya akhi, justru itu hanya akan melahirkan anak-anak yang cuma pintar ngomong jadinya. Kalau salafus soleh terdahulu anak-anak suruh belajar dulu. Di zaman salafus soleh terdahulu betul-betul anak-anak itu suruh ngapalin Quran dulu, ngapalin matan-matan dan yang lainnya. Ketika ilmunya sudah matang, baru mereka diizinkan berbicara. Ini tentu ya akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum, ya. Rasulullah SAW sudah menyebutkan bahwa tahap menyampaikan itu paling terakhir. Kata Rasulullah SAW, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati, fawa'aha wa hafidhaha wa addaha kama sami'a." Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengarkan sabdaku, lalu ia memahaminya, lalu ia menghafalnya, lalu ia menyampaikannya. Tuh lihat, menyampaikan itu tahapnya terakhir, Pak. Dia dengarkan, dia pahami dulu, dia kuasai, dia hafalkan. Setelah dia kuasai betul, baru dia sampaikan. Kalau di kita enggak, modalnya hadis balighu anni walau ayah.
sampaikan dariku walaupun satu ayat, ternyata yang disampaikan bukan ayat Al-Quran, Pak, tapi ayat Quran. Ya, Fa'allahul musta'an wa alaihi tiklan. Maka di sini, akhi, ya, sedikit demi sedikit kita tidak bisa menjadikan anak itu langsung jadi, nggak bisa. Kita prioritaskan dulu, ya, anak misalnya umur 3 tahun sampai 6 tahun sampai sekian tahun ini targetnya saya ingin anak saya hafal Quran dulu. Bagus, Masya Allah. Itu seperti salafus soleh seperti itu. Dan tentunya itu disesuaikan dengan kecerdasan anak. Ada anak yang 6 tahun sudah hafal Quran. Ada anak yang 9 tahun sudah hafal Quran. Ada yang 12 tahun hafal Quran. Nanti setelah hafal Quran, berarti kita punya rencana berikutnya apa? Setelah anak hafal Quran, maka kita ingin anak misalnya bisa bahasa Arab. Dan ilmu-ilmu yang lainnya, belajar mulai dari ilmu-ilmu yang mendasar dulu. Ya. Nah, saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Ini metode yang ketiga. Metode at-tadarruj atau at-tadrij. Bertahap sedikit demi sedikit sampai menjadi matang. Inilah makna daripada tarbiyah. Makanya Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah, walakin kunu rabbaniyin, akan tetapi jadilah kalian orang-orang yang rabbani. Apa kata Ibnu Abbas? Ar-rabbani huwa alladhi yurabbin nas min sigharil ulumi ila kibariha. Rabbani itu siapa? Yaitu yang mentarbiyah manusia, mendidik manusia dari ilmu-ilmu yang dasar sampai ilmu-ilmu yang dalam. Itu makna Rabbani, saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Iya. Baik, karena waktunya terbatas, ya. Kita langsung buka tanya jawab saja. Dipersilakan, barangkali ada yang bertanya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan metode pendidikan anak yang nomor 1, Ustaz, bahwa kita memberikan kabar gembira dan memberikan ancaman, Ustaz, ya. Nah, apabila anak itu berbuat suatu kesalahan, yang harus kita pertama kasih tahu itu kabar gembira dulu atau ancaman dulu. Misalkan dia berbuat kesalahan, terus kita bilang, jadilah anak yang berbakti kepada orang tua, insya Allah kamu nanti akan hidup bahagia dunia akhirat. Atau kita berkata, kamu jangan durhaka kepada orang tua, nanti kamu akan diancam. Gitu. Itu mana dulu, Ustaz? Atau dua-duanya atau bagaimana? Iya. Syukron. Kalau kita melihat metode Al-Quran dan hadis, ya, Allah Subhanahu wa taala ketika menegur orang-orang yang jatuh kepada kesalahan itu langsung dengan indar. Ya, orang yang jatuh kepada kesalahan itu biasanya langsung diperingatkan dengan api neraka. Iya. Namun tetap nanti kita melihat kepada maslahatnya bagaimana. Misalnya si anak ini jatuh kepada kesalahan, dia malas sholat. Ketika dia malas sholat, apa yang harus kita pikirkan ini? Seorang orang tua ketika melihat anaknya itu malas sholat, yang harus diobati adalah dia harus mencari penyebabnya dulu. Apa penyebabnya dia malas sholat? Karena ketika dia malas itu pasti ada sebabnya, Pak. Nah, ketika kita kasih motivasi, nak, kamu tahu enggak, nak? Kalau kamu sholat, pasti Allah berikan kepada kamu, ya, banyak sekali diantaranya begini, supaya dia termotivasi. Tapi masalahnya sebabnya masih ada, ya, karena sebabnya ini yang paling mendasar masalahnya, Pak. Contoh misalnya anaknya malas sholat, kenapa? Rupanya dia punya teman-teman juga sama kayak gitu. Wah, berarti permasalahan utamanya di mana? Di teman-temannya.
Maka nggak masalah ketika dia punya teman-teman yang malas sholat, yang menyebabkan dia akhirnya malas sholat, kita berpikir bagaimana supaya si anak ini ya dikurangi bermain sama mereka gitu. Dan kita berikan pilihkan teman-teman yang tentunya untuk bisa memotivasi dia. Ya, yang jelas kita melihat keadaan si anak. Kalau si anak misalnya dikasih ancaman malah wah berarti kita kasih apa? Motivasi. Karena berbeda-beda itu anak-anak tuh Pak. Ada anak-anak kalau dikasih motivasi mau. Tapi ketika dikasih ancaman baru mau. Ketika dikasih ancaman malah ngelunjak. Tapi ketika kasih motivasi baru mau. Itu beda-beda anak-anak itu. Maka kita lihat keadaan si anak, mana yang paling bermanfaat buat dia, itu yang kita lakukan. Allahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya ada yang ingin bertanya? Ustadz, dari metode 1 tadi sampai 3 mengenai usia anak Ustadz, Ana mau tanya yang terbaik gitu, keutamanya lebih di mana, karena saat-saat ini kan kita banyak memasukkan anak juga ke mahat dan dengan keterbatasan orang tua, ilmu orang tua untuk mendidik anak. Nah, Ana mau tanya karena kan paling tidak sampai umur 13 tahun itu kita bisa didik dengan metode 1, 2, 3 ini Ustadz. Kemudian kalau ke mahat udah dididik oleh guru-gurunya, ustadz-ustadznya. Mana lebih utama Ustadz? Pertanyaan Ana yang pertama adalah untuk ikhwannya anak laki-laki, mana lebih utama, apakah di umur 13 dia langsung di mahat, terus sampai SMP, SMA, kuliah mungkin kan kita tahu pasti sedikit waktunya untuk dengan orang tuanya. Nah begitu juga dengan akhwat, mana yang terbaik Ustadz? Apakah dari umur 13 juga atau setelahnya gitu Ustadz? Ya akhi, umur berapa paling bagus anak itu masuk ma'had pesantren? Ya. Sebetulnya ini tidak bisa kita mutlakkan sesuai dengan keadaan anak masing-masing gitu. Antum kalau antum orangnya motivator, di mana antum misalnya target antum anak antum masuk pesantren setelah lulus SD misalnya ya. Maka antum harus memotivasi dia dari semenjak masuk SD. Jangan harap antum mau masukkan ke pesantren setelah dia selesai SD. Kesalahan banyak orang tua adalah baru mau ngasih motivasinya setelah dia mau lulus. Kenapa? Karena banyak anak-anak terpengaruh oleh teman-temannya. Temannya mau masuk SMP ini, mau masuk ini, masuk ini. Ketika kita mau masukkan ke pesantren, bisa jadi dia sudah terbentuk image yang buruk dulu tentang pesantren dari teman-temannya itu. Makanya kalau kita ingin masukkan anak kita ke pesantren, berarti apa? Kita harus kasih motivasi dari semenjak awal. Dengan cara apa? Antum gambarkan pesantren itu seindah-indahnya. Dengan cara apa? Sekali-kali antum kunjungi pesantren. Dan itu Masya Allah ya, sebagian orang tua yang memberikan motivasi terus kepada anaknya itu, ya ketika kita masukkan pesantren dia langsung semangat Pak. Dari kesadaran diri sendiri gitu loh. Beda kalau misalnya orang tua tidak memberikan motivasi, tiba-tiba mau masukin pesantren, biasanya si anak nggak mau. Kenapa? Karena ya begitu, apalagi pergaulannya kurang bagus gitu kan. Maka dari itu ya akhi, ya untuk memasukkan pesantren karena itu jauh dari orang tua itu berat bagi anak. Kecuali kalau memang si anaknya sudah termotivasi. Ya. Ada teman saya dari semenjak lulus SD dipesantrenkan, bahkan ada yang semenjak kelas 1 SD sudah dipesantrenkan.
Ya, semenjak kelas 1 SD sudah dipesantrenkan, ya, tapi dia pintar dalam memotivasi anaknya itu. Sehingga si anaknya tersebut nggak masalah gitu. Kenapa? Karena dia sudah ada motivasi terlebih dahulu dari orang tuanya. Setiap hari dimotivasi, dibikin indah, dibikin gini. Sehingga si anak itu mau masuk pesantren. Dan memang ya, kalau anak itu merantau, belajar sambil merantau itu biasanya rata-rata sih berhasil sih ya. Dibandingkan kalau kita didik langsung di rumah. Sebab kalau kita didik langsung di rumah, terkadang dan seringnya anak tuh manja, Pak. Kalau sama orang tuanya, ya. Tapi ketika dia sekolah di pesantren, di situ dia termotivasi sama teman-temannya juga. Bagus. Yang jelas ya masalah usia mau berapa dimasukkan, yaitu antum lihat yang terbagus ya menurut ana sih setelah lulus SD ya. Setelah lulus SD, cuman masalahnya waktu SD-nya ini hendaknya kita betul-betul motivasi terus supaya kemudian ketika masuk pesantren dia sudah siap. Begitu. Allahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Selanjutnya dari Umhat ada yang ingin bertanya? Iya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya boleh lebih nyaring lagi? Iya Ustaz, tes. Ada pertanyaan Ustaz? Ya, silakan. Bagaimana cara atau tahapan mencarikan jodoh untuk anak laki-laki ataupun perempuan yang sesuai dengan sunnah? Syukron. Mencarikan jodoh itu adalah tanggung jawab ayah. Ya, seorang ayahlah yang bertanggung jawab untuk mencarikan jodoh buat anak-anaknya. Jangan sampai si anak yang nyari sendiri. Makanya kan aneh di Indonesia ini, ketika anaknya nggak pacaran, orang tuanya merasa heran. Karena orang tuanya jahil, nggak paham. Dalam Islam, ya yang mencarikan jodoh buat anaknya adalah orang tuanya. Karena orang tua lebih berpengalaman dari anak. Ya kalau orang tuanya yang bertakwa sih alhamdulillah pasti akan yang dia carikan adalah yang bertakwa. Cuma masalahnya orang tuanya matre. Nah ini susah. Kalau orang tuanya matre maunya yang penting sing kaya dah, yang ya mau takwa mau enggak yang penting kaya dah. Biar anak saya senang. Ya, ini kesalahan besar, Pak. Ya, sebab yang namanya rezeki Allah yang ngasih. Maka dari itu, ya, yang paling berhak untuk mencarikan jodoh adalah bapaknya, atau kakaknya, atau pamannya, yang kalau memang bapaknya tidak ada. Ya. Adapun anak laki-laki, maka anak laki-laki boleh tanpa harus bapaknya nggak masalah. Cuman juga anak laki-laki harus dibimbing juga sama bapaknya. Karena apalagi masih muda. Kalau masih muda kan hanya sebatas melihat fisiknya saja. Ya tidak melihat kepada hakikatnya gitu. Istilahnya kalau ngelihat mobil luarnya bagus banget, wah bagus, padahal mah mesinnya apa? Ya hancur gitu. Nah ini saudaraku sekalian, jadi masalah mencarikan jodoh itu memang tugas daripada seorang ayah. Lihat Umar bin Khattab ketika Hafsah anaknya ya menjadi janda, maka Umar langsung menawarkannya kepada Abu Bakar dan Utsman. Datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar berkata, nanti deh saya pikirkan lagi. Datang lagi ke Utsman. Utsman tidak menjawab apa-apa. Akhirnya dilamar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nah itu, wallahu a'lam.
Baik, satu pertanyaan terakhir bagi yang ingin bertanya, masih ada kesempatan satu Ada. pertanyaan lagi. Ada ini Ustaz. Baik, silakan. Dalam ketiga metode di atas tadi, siapakah seharusnya yang memegang peran terbesar dalam mendidik anak? Jika misal anaknya laki-laki atau perempuan, apakah di sini ada perbedaan ayah atau ibunya yang lebih memiliki peran terbesar dalam mendidik anak tersebut? Syukran Ustaz. Tentunya, ya, seorang ayah punya kewajiban ganda. Kewajiban ayah yang paling utama adalah mencari nafkah. Mencari apa? Nafkah. Iya. Nah, ketika seorang ayah mencari nafkah, maka pada waktu itu saat si ayah itu tidak ada di rumah mencari nafkah, maka tanggung jawab terbesar pendidikan anak adalah ibunya. Iya. Tanggung jawab terbesar karena ayah itu seringkali keluar. Makanya lihat para ahli hadis terdahulu, mereka pergi sampai berbulan-bulan meninggalkan istrinya untuk mencari hadis, baru kemudian pulang. Iya. Ada seorang dai di Mesir yang anak-anaknya jadi ulama semua, Pak. Kemudian dai ini ditanya, saya lupa namanya, Syekh Mahmud Syakir kalau nggak salah. Wah, kamu hebat sekali, anak-anakmu berhasil semua. Siapa yang mendidik? Kata dia, bukan saya, istri saya. Loh, kamu kemana aja? Saya sibuk dakwah. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, ya, saya sibuk untuk mengajarkan manusia. Maka tolong ya Allah, jaga anak-anak saya. Masya Allah. Ya. Tawakalnya sangat tinggi, ternyata dia punya istrinya juga Masya Allah, jadi semuanya, Pak. Makanya di sini ya jelas suami punya kewajiban juga untuk mendidik apa? Anak. Tapi pastinya yang namanya laki-laki, suami bakalan banyak di luar untuk mencari apa? Nafkah. Maka disitulah kewajiban istri untuk mendidik anak. Bukan berarti suami tidak sama sekali mendidik, tetap berusaha membantu, memotivasi dan yang lainnya. Tetapi ingat ya, bahwa anak itu kebanyakan waktunya seringnya bersama siapa? Ibunya. Maka dari itulah kalau kita perhatikan para ulama-ulama besar itu, Pak, di belakang mereka ibu-ibu yang luar biasa. Imam Syafi'i, siapa di balik beliau kalau bukan ibunya? Imam Syafi'i dari kecil sudah terlahir dan dari kecil sudah yatim. Tapi ibunya semangat sekali bagaimana supaya Imam Syafi'i ini bisa belajar. Sampai akhirnya menjadi ulama besar. Ya. Bahkan hampir seluruh ulama-ulama besar itu ternyata di baliknya adalah ibunya yang luar biasa. Ibunya ya akhwal Islam. Ya. Nah, di sini fungsi ibu. Walaupun di sana juga ada ulama yang Masya Allah, yang mereka ya berusaha menyibukkan diri untuk mendidik anaknya saja. Dia sudah ulama, udah besar keilmuannya, tapi dia tidak sibuk mengajar di luar, tapi sibuk mendidik anak. Ada juga seperti itu. Makanya para ulama itu bermacam-macam, Mbak. Iya. Makanya ada istilah yang sangat masyhur, populer di kalangan para penuntut ilmu, bahwa orang yang paling tidak butuh ilmu ulama itu anaknya. Ya. Betul, itu istilah populer di kalangan para ulama.
Ya, azhadun nas anil ilm, orang yang paling zuhud terhadap ilmu, di antaranya anaknya ulama. Walaupun itu tidak mutlak ya. Buktinya Imam Ahmad anaknya ulama semua. Abdullah bin Imam Ahmad, Saleh bin Imam Ahmad, semua jadi ulama. Abu Daud anaknya Abu Bakar jadi ulama besar. Ya, walaupun kemudian Abu Daud mentahdzir anaknya sendiri. Ya, ketika Abu Daud ditanya, bagaimana anakmu? Dhaif. Ya. Akhal Islam azan ya Allah wa iyyakum. Ya. Allahu a'lam. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung kajian kita yang kedua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.